Pemirsa, kepulangan keluarga Gen Halilintar ke tanah air kian menjadi sorotan publik. Seperti diketahui, hampir 3 tahun lamanya Gen Halilintar berada di luar negeri, berkeliling dunia, dan sempat menetap di Malaysia lantaran pandemi virus COVID-19 yang melanda awal tahun 2020 lalu. Ya, kepulangan Gen Halilintar tahun ini tentu langsung dimanfaatkan untuk bersilaturahmi ke rumah kerabat keluarga. Tak hanya itu, Gen Halilintar juga punya agenda untuk bertemu Aminah Handa Nur Atta, putri dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sebelum bertemu sang cucu, Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk lebih dulu mengajak anak-anaknya untuk bertemu kakek mereka. Momen perjalanan ke rumah kakek ke Sumatera Barat diabadikan dalam kanal pribadi Gen Halilintar. Alhamdulillah kita menuju ke tempat nenek dari Oman, Jeddah, Mekah, Madinah. Terakhir kita kesini tahun Dermaga ini kita nggak pernah. Ya, belum pernah. Dermaga kalau mall itu baru dulu belum ada mall itu. Di pelabuhan, ada mall. di pelabuhan. Nah ini sekarang udah ramai banget ya, ada macam-macam, ada bangunan di dalamnya. Namanya Terminal Eksekutif Merak. Jadi Belum pernah khusus kita. untuk kapal-kapal ferry yang VIP. Ya jadi mobilnya bisa langsung naik ke atas ferry. Nah ini kita belum pernah karena waktu itu belum ada. Dulu penyeberangan biasa ya. Itu penyeberangan biasa. Jadi kita mesti turun mobil, naik ke atas, Iya. rame-rame ya. Tuh. Nah, ini kadang kita masih ini nih, keep silent ya. Kita ke tempat kakek ini masih keep silent. Guys, we're going on the ferry, we're going on a ship, in our favorite cruising ship. Perjalanan Gen Halilintar ke Sumatera Barat tampak asik mengingat sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak ke Indonesia efek terhalang pandemi COVID-19. Gen Halilintar pun harus melewati jalur laut demi mendatangi rumah kakek di Minangkabau. Selama perjalanan, di dalam kapal laut, anak-anak Halilintar tampak gembira dan menikmati fasilitas mewah yang disediakan oleh awak kapal. Sesampainya di Sumatera, Gen Halilintar harus kembali menempuh jalan darat lagi untuk sampai di rumah kakek yang karib disapa Atu. Terlihat keluarga Gen Halilintar menyewa sebuah mobil bak bersama untuk sampai. Kita pakai mobil ini biar bisa nyelip-nyelip. Bang, siap. Udah. Banget deh. Atau panggil Enggak, MJ bisa bawain jubah. Minta kunci kan. Udah Bang Arif simpen dulu. Langsung dari Madinah tuh. Ini soalnya udah gede banget. Soalnya tuh, Udah tinggi tuh. Ini besar betul nih. Momen pertemuan Anovial dengan sang ayah begitu haru dan bahagia terekam kamera. Anovial pun berurai air mata saat memeluk ayahnya. Begitu juga dengan istri dan anak-anak Anovial yang akhirnya bertemu dengan Atuk. Alhamdulillah sampai dari jauh-jauh kita sampai juga ke tempat Atuk. Nah, dengan rekan mama, rekan Atuk semua itu.
Iya datang bersama nih mah. Dari Mekah Madinah kami datang mah. Sebelum hari raya kami target dapat sampai. Tapi kami takut mah tadi nggak sampai ke sini mah. Alhamdulillah sampai. Nenek kita setiap hari ke ini nek. Nek kita ke Raudhah setiap hari. Ya, ke Bakti. Ke Bakti. Doain nenek dan Zam-zam, bismillah, ya Allah berkah Zam-zam. Bersihkanlah jiwa kami, hati kami, ya Allah. Memberikan, sehatkan, kita tahu dan kita tidak. Amin ya Allah. Seakan tak habis kejutan yang dibuat, Gen Halilintar kembali ke Jakarta dan untuk kali pertama, akhirnya ayah, ibu, dan adik-adik Atta bertemu dengan cucu dan keponakan pertama mereka. Momen bahagia kembali terekam di keluarga besar tersebut. Aurel sendiri kaget saat mertua dan adik-adik iparnya hadir di kediamannya. Memang Atta sengaja tak memberitahu perihal kedatangan ibu, ayah, dan adik-adiknya ke rumah pada Aurel. Saat tiba, terlihat Aurel kaget bercampur bahagia karena akhirnya untuk kali pertama mertua dan adik-adik iparnya datang ke rumah. Siapa tamunya kak? Silakan masuk. Kaget ya. Iya kesininya malam-malam ini udah bobo. Ya. Semoga bangun. Selamat datang bos Katan. Masya Allah. Itu dia pas sampai kayak gini. Wah, ini siapa ya? Muntas. Silakan masuk ya, masuk dulu ya, masuk. Kita mau duduk Aminah kalau ini. Kedatangan Gen Halilintar tentu saja spesial tak hanya untuk bertemu Atta dan Aurel, namun juga khusus bertemu Aminah. Momen pertama kali Aminah digendong oleh ayah dan ibu Atta begitu haru dan bahagia. Kamera banyak banget ya wartawan. Kami kan nggak batal ya, ini sedang untuk menyambut dia. Dia habis bangun tidur makanya. Itu mana Jen? Siap ya. Kami udah mimpi-mimpi dia. Ya. Semua udah mimpi. Mimpi udah. Kemarin mimpi lagi. Kemarin mimpi lagi. Gendong Aminah. Gendong Aminah. Enggak, dia tadi udah tidur. Terus pas banget aku buka lagi gini-gini mulu. Ya udah bangun tuh. Gimana Bi? Mukanya mirip siapa? Dia masih setengah sadar nih. Dia bingung ini. Kok Ini kakek loh Aminah. Om Ganteng. Kehadiran Aminah di tengah pertemuan lengkap keluarga Gen Halilintar membuat suasana begitu bahagia. Geni Faruk pun tak henti-hentinya menciumi pipi cucu pertama kesayangannya tersebut. Kasian Bi, Mami mau gendong. Biar aja dia nggak apa-apa. Rebutan. Terus kami sebelum kesini kami ke Sayyidah Aminah. Iya, kami ke Sayyidah Aminah. Kecil, deket banget sama gue. Wangi kecil. Mami wangi banget sama Mami. Mami gimana punya cucu? Senang nggak Mami? Kami mimpi 2 kali sudah. Kami gendong-gendong. Aku juga udah dong. Ini 2 kali juga ya? Iya juga mimpi ya. Nangis. Dia harus makin jauh, dia makin lihat. Oh iya digoyang-goyang nih. Aminah. Kayak boneka ya Allah. Karena saya bakal Pokoknya nanti Aminah gigi-gigi. ini dia pas udah gede cuma inget Om Halilintar, Tante Halilintar. Tak hanya itu, dalam momen tersebut, ayah Atta juga memimpin membacakan doa untuk Aminah. Namun sayang, pertemuan Gen Halilintar dengan Aminah hanya sebentar saja, mengingat Atta dan Aurel akan mengajak Aminah untuk berlibur selama 1 minggu ke depan ke Italia. Al-Fatihah. Habis hadiahnya wudhu, jadi Mami leluasa megangnya.
Gadinya usia atas. Karena Gadinya masih udah. Dulu tuh masih pengen ngenyot nyusu ya, pengen susu. Bukan Gadi, Gadi. Gadi dan Gada. Ini Gada. Ya kan rambutnya bem. Iya mahak banget kayak Tangan Nabi dikit. Kayak Bang Ade. Jarang anak bayi kayak gitu. Jarang bayi. Katanya sekarang udah agak mirip. Kurmanya. Iya. Ya, oke, it's okay. Madu nggak perlu. Pemirsa, Junior MasterChef Indonesia 2022 masih bergulir dan makin seru. Peserta yang bersaing masing-masing berjuang keras mendapatkan apron putih dan melangkah ke babak selanjutnya. Dalam salah satu challenge, Chef Marinka, Chef Juna, dan Chef Arnold memberi tantangan para peserta untuk mengkreasikan 2 jenis sushi roll. Kalian sudah melihat ya, ini adalah basic roll, sushi roll yang bentuknya seperti ini. Dari seaweednya ada 2 ukuran ya. Kalian sekarang harus membuat minimal 2 jenis roll. Paham? Isinya bebas. Kalian boleh bolak-balik ke pantry, semua bahan ada. Ingat, hati-hati dengan seaweednya tidak boleh lembab. Buat serapi mungkin, nasinya jangan sampai Oke, waktu kalian 45 menit. Keseruan, semangat dari masing-masing peserta begitu terlihat. Masing-masing peserta mengkreasikan sushi sesuai keahlian masing-masing dengan waktu yang sudah ditentukan. Aku nggak dapat sayur, gimana nih? Aku takut dimarahin Chef Juna. Ya udah, aku ambil sayur yang lain aja, yang penting sayur. Bakal masak 2 roll sushi, namanya ada triple salmon sushi sama crab stick roll sushi. Sambil challenge berjalan seperti biasa, Chef Juna, Chef Marinka, dan Chef Arnold pun sidak ke meja masing-masing peserta. Gila. Bikin sushi. Sushi apa ini? Sushi udang sama? Apa? Aku bingung. Ayo, yuk, waktunya tinggal 30 menit. Ayo, udang sama? Aku nggak tahu Chef namanya apa, soalnya aku lupa. Ya udah, udangnya diapain? Digoreng, tepung. Oh, ebi fry. Oke, ini pakai ini sama ini kan. Bikin yang enak harus selesai lo ya. Oke? Ya? Lihat aja ya. Ya? Selesai lo ya. Jangan pulang hari ini. Kamu nggak mau pulang. Oke? Jangan pulang, oke? Kenapa? Kamu kenapa? Ayo. Dibalik. Ininya belum matang soal. Ya? Ya, oke. Tenang, Thank you, masih Chef. ada waktu. Apa yang feeling itu? Hah? Kani dan Sama mayo. ini timun. Kani dan timun, nggak ada mayonya? Nggak ada sama sekali? Mayonya tadi ada, Ini yang pertama ya, kamu masih ada yang satunya lagi kan? satunya pakai beef. Satunya pakai beef. Jangan berantakan ya, ini dibuang biar kerjanya enak. Yuk. Yes, Chef, siap. Gak akan berantakan. Memang ketiga juri MasterChef selalu berusaha mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki anak-anak, terutama untuk peserta Junior MasterChef Indonesia. Ketiganya pun memiliki karakter yang berbeda-beda dalam memberikan arahan dan petunjuk untuk setiap peserta. Anak-anak kan masih, mental mereka kan masih di-develop, ya kan? Pastinya kita nggak mau memberikan sesuatu yang negatif, pasti yang positif untuk mereka bisa tetap berkembang. Dan juga intinya message-nya satu deh, karena kita orang Indonesia mungkin orang tuanya lebih nge-push anaknya pengen seperti apa dan lain-lain. Tapi yang diterapkan di sini kan kita justru ingin anaknya lebih berkembang secara natural, keinginan mereka, dan juga stay positif dan juga pastinya have fun di Galeri MasterChef ini. Kalau panik terus nangis, terus tambah panik nggak bikin solusi. Mereka juga harus tenang, juga harus kalau saya selalu bilang untuk mereka menjadi the next MasterChef, Junior MasterChef Indonesia itu stepnya pelan-pelan. Walaupun itu mimpinya, jangan langsung mimpinya pengen jadi pemenang gitu. Menangin challenge pelan-pelan terlebih dahulu. Nyelesain dulu hidangannya, challenge-nya, jadi pemenang. Baru nanti pelan-pelan itu bisa menjadi mimpinya, siapa tahu menjadi pemenang MasterChef. Untuk pemirsa yang mau melihat keseruan anak-anak memasak, jangan sampai lewatkan Junior MasterChef Indonesia yang tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI.